3 di GBI Malaysia Tangerang. Mari kita bersatu hati untuk kita berdoa, kita persiapkan yang terbaik sebab Tuhan sudah menyiapkan dulu yang terbaik bagi kita. Kita akan masuk dalam doa. Ya Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Begitu juga kami ada hari ini sebagaimana kami ada, itu karena semua kasih anugerah-Mu Tuhan. Kau lebih dulu berikan yang terbaik bagi kami, dan kami juga mau membalas yang terbaik yang kami bisa lakukan. Kami mau beribadah Tuhan, Tuhan yang berkati setiap kami. Kami tinggalkan apa yang kami mau fokus saja pada anugerah-Mu. Kami mau fokus saja pada hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kau merawat kami dimanapun kami berada. Kami yang beribadah di tempat ini maupun kami yang ada di rumah. Kau Tuhan ada dan Kau Tuhan tetap sama. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita naikkan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kau yang terbaik Tuhan.
Ku berseru saya boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang mulia. Shalom Bapak Ibu Saudara. Belum berangkat semua shalom. Apa kabarnya? Masih luar biasa di dalam Tuhan, luar biasa. Berikan salam sehati satu dengan yang lain. Katakan kita ada sebab Tuhan yang baik atas kita, amin. So
kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Tapi di hidupku ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu.
kami tahu sesuai pujian kami segala sesuatu bisa berubah, tetapi firman Tuhan tetap tinggal selama-lamanya. Dan kami percaya bukan apa yang kami lihat, tetapi justru apa yang belum kami lihat. Kami beriman ada penyertaan. Terima kasih Tuhan untuk siang ini. Urapi kami dengan kuasa dan urapan Tuhan, dan Roh Kudus juga melawat kami dan juga anak-anak yang hadir dalam ibadah ini untuk mengikuti ibadah Ecclesia Kids. Biar Tuhan juga mengurapi para pembina anak akan mengajar mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biar kami mau menerima lawatan Tuhan dalam ibadah sesi ketiga ini, dan biar Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua orang percaya berkata amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau doa buat anak-anak kita, itu sebabnya kita masih pakai masker dulu, karena kita akan doa buat anak-anak kita ya. Dan karena ada protokol kesehatan, anak-anak tidak boleh saat ini diurapi minyak atau ditumpangi tangan. Tetapi kita percaya Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa, kuasanya tidak terbatas. Amin. Walaupun belum ada pengurapan minyak, penumpangan tangan, tetapi dengan kita berdoa, kita percaya Tuhan berkuasa menjamah anak-anak kita. Kita mau doa buat semua anak-anak ini. Bisa geser ke kiri sedikit lah, anak-anak. Geser ke kiri sedikit. Kita doa buat anak-anak Ecclesia Kids yang hadir hari ini. Puji Tuhan. Mari hamba-hamba Tuhan kita akan doakan mereka. Kalian akan didoakan, dan nanti 1 jam 10 menit ibadah raya kita, kurang lebih 1 jam 10 menit orang tua kalian selesai ibadah. Dan orang tua yang jemput di ruang ibadah anak ya, jangan kalian yang naik cari orang tua nanti ada sentuhan-sentuhan di tangga, jangan ya, karena kita ikut protokol kesehatan. Adik-adik tetap jaga jarak, dan kalian selama ikut ibadah anak ya tidak boleh lepas masker ya, yang pakai face shield tetap pakai face shield, dan tunggu sampai orang tua selesai ibadah baru mereka akan turun jemput adik-adik di bawah. Baik, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau doakan buat anak-anak yang hadir siang ini. Tapi sebentar teman mereka Selviana akan juga nyanyi buat kita ya. Selviana ke depan kita doakan juga. Selviana, come on. Selviana Tobing. Sebentar dia akan nyanyi buat kita sebelum anak-anak ini turun. Nanti anak-anak ini diatur bisa lihat temannya nyanyi. Masih jadi ujung. Berapa ayat di situ tidak? Mari orang tuanya arahkan tangan kepada anak-anaknya. Adik-adik semua angkat kedua tangan. Kita doain. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat anak-anak yang hadir dalam ibadah raya ketiga hari ini. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa biarkan anak-anak itu datang kepadamu Tuhan Yesus, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Itu sebabnya kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengurapi anak-anak ini, Tuhan memberkati mereka, biar mereka bertumbuh dengan roh yang takut akan Tuhan, dengan roh yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Biar anak-anak ini dipakai oleh Tuhan, dan hidup mereka akan menjadi kesaksian, menjadi anak-anak kebanggaan, anak-anak kesaksian, anak-anak penghiburan bagi orang tua mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan mengurapi. Dan dari anak-anak yang kami lihat ini, biar ada yang Tuhan pilih jadi hamba-hamba Tuhan yang diurapi, jadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Ada yang menjadi businessman, menjadi pemimpin. Biar ada yang menjadi orang-orang yang berhasil di bidang kehidupan. Urapi anak-anak ini, kami serahkan mereka dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kami doa juga Tuhan berkati orang tua mereka. Urapan Tuhan turun atas orang tua mereka, dan juga mampukan orang tua mereka menyekolahkan anak-anak ini sampai pendidikan yang tinggi. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati juga ekonomi orang tua mereka, berkati usaha mereka. Lewati masa-masa sukar hari-hari ini, kami tetap melihat mujizat dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi juga pembina anak yang akan mengajar, memberikan hikmat kepada mereka, akan mendampingi anak-anak ini di ibadah Ecclesia Kids hari ini. Dan biar anak-anak ini belajar dengar firman Tuhan. Sejak mereka kecil, mereka hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Kami mengucap syukur semua berkata,
Selviana nyanyi, adik-adik kita akan ambil gambar sebentar ya, untuk kasih semangat teman-teman kita yang belum ibadah, supaya mereka lihat, oh sudah ada anak-anak datang ibadah raya ya, sehingga minggu depan lebih banyak lagi teman-teman kita datang ibadah ya. Puji Tuhan. Kalian maju lagi 3 langkah ke depan ya. Maju lagi 3 langkah ke depan. Oke, sekarang menghadap ke papa mama. Balik kanan, gerak malah kanan. Jangan lupa kanannya. Nah, harus mama yang panggilmu. Ya, puji Tuhan. Baik. Sebentar izin Bapak Ibu ya, kita ambil dokumentasi. Ya, senyum anak-anak. Kasih gini semangat. Lihat tangan kanan. Nah, tengok polisi tangan. Semangat tangan kanan. Mereka melihat temannya Selviana nyanyi, bagaimana? Kursi cukup, anak-anak ini duduk sebagian. Ya, adik-adik sekarang cari kursi yang kosong, duduk dulu. Selviana, kamu ke depan. Adik-adik di sini nih, di sebelah sini bisa. Selviana, kamu. Mereka melihat temannya Selviana nyanyi, dan biar mereka juga nanti ya termotivasi belajar nyanyi. Puji Tuhan. Kita pernah dengar ada artis Lulu Tobing, oke? Tapi hari ini kita akan dengar artis cilik dari Eklesia Tangerang, Selviana Tobing. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. But you don't really care for music, do
kasih yang sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Selviana ini putri dari Pak Frankie Tobing ya. Izin Pak Frankie dan istri Ibu, saya tidak hafal nama istrinya ya. Pokoknya Ibu Tobing lah ya. Terima kasih ya, suami istri ini setia, dan Pak Frankie ini kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota. Ya, kita bersyukur Tuhan taruh dia di sana ya, biar ada anak Tuhan juga di markas Polres Tangerang Kota. Dan oh iya, anak-anak Eklesia Kids akan ikut ibadah Eklesia Kids. Silakan anak-anak, kita kasih semangat dulu, tepuk tangan buat anak-anak Eklesia Kids akan mengikuti ibadah Eklesia Kids. Silakan ke ruang ibadah di lantai bawah dan tunggu sampai orang tuanya selesai mengikuti ibadah ini ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Oh, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus luar biasa, haleluya. Baik, puji Tuhan, haleluya. Kita ya, puji Tuhan. Ya, anak-anak Eklesia Kids menuju ruang ibadah di lantai bawah. Sementara orang tuanya akan mengikuti firman Tuhan di lantai atas. Ini dulu ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita yang beribadah kepada Tuhan. Shalom. Salam, puji Tuhan. Oh, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat datang dalam ibadah raya ketiga hari ini di Gereja Bethel Indonesia Eklesia Jalan Otista Raya 24 Tangerang Kota. Dan salam buat setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah live streaming secara online melalui akun Facebook dan akun YouTube GBI Eklesia Ministry Tangerang. Tuhan Yesus memberkati saudara hari ini, hari yang baik Tuhan sediakan buat kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Baik, puji Tuhan. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan khotbah tentang tema gereja kita bulan ini. Bulan ini gereja kita mengambil tema adalah apa? Bertumbuh di masa sukar. Dan tahun ini tema gereja kita apa tahun ini? Bertumbuh dalam Kristus, Grow in Christ. Itu tema besar gereja kita di tahun 2020. Kita canangkan dari awal tahun, di awal Januari. Kita doa dan kita tetapkan tema buat gereja kita yang cocok buat gereja yang sudah belasan tahun ini adalah gereja ini harus bertumbuh dalam Kristus. Tetapi di luar dugaan kita, tiba-tiba datang situasi. Ada virus namanya COVID-19 dan situasi kita jadi terbatas. Sehingga 3 bulan lebih kita hanya ibadah online. Dan dari awal Juni kita sudah mulai ibadah bersama seperti ini. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu ini. Dan di bulan Juli kita sedang membahas tema yaitu bertumbuh di masa sukar. Masa sukar bisa terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita mau pastikan bahwa rohani kita jangan padam. Iman kita harus tetap bertumbuh kuat, tegar, dan menang di masa sukar. Nah, di bagian ketiga khotbah hari ini, di minggu yang ketiga, kita akan membahas tentang berjalan di masa sukar. Jadi masa sukar pasti ada dalam kehidupan kita, tapi sekarang saudara harus dipaksa jalan. Saudara gak boleh diam di tempat. Mau tidak mau kita harus bergerak. Mau tidak mau kita harus bertindak. Mau tidak mau kita harus maju. Kita harus berjalan di masa sukar ini. Nah, di minggu pertama kita sudah belajar bagaimana kita hadapi masa sukar supaya kita bisa bertumbuh. Dan di minggu kedua kemarin kita sudah mendengar khotbah disampaikan oleh Pendeta Ivon dan PDP Samuel. Dalam 5 ibadah kita sudah dengar khotbah tentang iman di masa sukar. Nah, di bagian ketiga ini kita mau dengar khotbah tentang bertumbuh di masa berjalan di masa sukar. Baik. Kehidupan manusia, lihat yang tertulis di depan. Saya tidak selalu ajak saudara baca karena semua ibadah pakai masker. Kalau saudara sering diajak baca dan baca ayat, nanti maskernya cepat basah ya. Saudara mau baca atau ikut dalam hati, tapi saya akan bantu membaca atau nanti ada ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca. Oke Bapak Ibu, kehidupan manusia adalah suatu apa? Perjalanan dari lahir sampai mati.
Dari kita lahir sampai kita mati, perjalanan manusia ini, kehidupan manusia itu digambarkan seperti suatu perjalanan. Nah, dalam perjalanan kehidupan itu, Tuhan perhadapkan kita dengan masa-masa sukar. Jadi dari kita lahir sampai kita mati, ini namanya perjalanan kehidupan. Nah, di dalam perjalanan kehidupan, Tuhan izinkan kita berhadapan dengan masa-masa sukar sebelum kita tiba pada rencana Tuhan. Nah, rencana Tuhan itu ada dua. Rencananya selama kita ada di dunia, di bumi ini, rencana saudara jadi businessman yang takut akan Tuhan, saudara jadi pegawai, jadi karyawan. Karena sejak kita muda kita dengar firman Tuhan berkata, di dalam Tuhan ada masa depan. Kita pegang ayat itu. Yeremia 29 ayat 11 juga berkata, aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera untuk kehidupan yang penuh harapan. Itu pasti di bumi, kehidupan yang lebih baik. Tetapi Tuhan juga punya rencana yang akhir buat kita, dan itu lebih mulia dari rencana di bumi, yaitu masuk pada kekekalan atau hidup yang kekal. Nah, sebelum kita sampai pada rencana Tuhan itu, baik rencana buat kita ada di bumi, di dunia yang kita menumpang sementara, kata Rasul Paulus, sampai pada tiba pada rencananya yang kekal. Tuhan izinkan kita dibawa ke dalam namanya masa-masa sukar. Nah, coba kita lihat perjalanan kehidupan kita. Apa yang terjadi ini seperti perjalanan. Dari kita lahir, balita, kemudian kita bertumbuh tunas remaja, jadi pemuda, kita sekolah, kita kuliah, lalu apa di sini pakai toga? Wisuda, ya kan? Nah, kita wisuda, lalu kita mulai kerja. Oh, bangun pagi kita kerja semangat. Waduh, yang businessman kerja. Oh, yang pegawai karyawan pagi-pagi kita kerja dengan semangat. Dan kita dapat apa ini? Oh, kalau gambar begini ada gambar S gitu, itu pasti dolar ini. Kita dapat uang. Kemudian kita pensiun, tulang punggung kita mulai tidak kuat. Dan akhirnya kita jadi apa? Mulai kakek kita pegang tongkat gitu, ya. Lalu kemudian kita pakai tongkat, kita tidak kuat lagi ke gedung ini untuk ibadah. Waduh, kita tambah payah ini, kita tambah tua. Dan kemudian akhirnya apa? Kalau kita masih panjang umur, kita udah tidak kuat tapi masih panjang umur, akhirnya kita dibantu dengan kursi roda. Tapi lama-lama Tuhan batasi juga hidup kita. Akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pendeta Wondo diundang ke Tanah Gocap, rumah duka Bonteng Bio, ya, pimpin ibadah apa ini? Ibadah penghiburan. Akhirnya kita meninggal dan kita dikirim ke mana? TPU apa di sini? Selapajang. Kita berakhir di sini. Ya, hidup ini adalah suatu perjalanan. Ya, sama-sama bilang perjalanan. Ini hidup perjalanan. Nah, coba lihat gambar yang ini sama kan? Besar, pemuda, kemudian kita menjadi tua. Nah, sekarang gambar lebih romantis, oke? Kita lihat muda-mudi ketemu, hati berbunga-bunga cinta dari mata turun ke hati, balon ikut meletus. Tus. Waduh, janji seia sekata sehidup semati, pernikahan dan bulan madu. Itu foto yang romantic couple di sini. Kemudian makin tua mereka berbicara bagaimana kita makin tua, anak-anak kita sudah berhasil, kita punya janji nikah sehidup semati sampai apa yang memisahkan? Maut yang memisahkan. Akhirnya benar-benar maut juga memisahkan. Salah satu dipanggil Tuhan dan tinggal satu. Dia tiap hari datang ke TPU Selapajang berbicara, kenapa kau pergi tinggalkan aku? Tapi ini pasangan yang setia. Dia sering-sering ke kuburan Selapajang, TPU. Dia menunggu-nunggu. Dia bilang sama Tuhan, sayang, aku ingin ketemu kamu. Sampai di surga pun aku ingin. Akhirnya benar, Tuhan dengar doa itu dan dia juga dipanggil. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan akhirnya kita ke TPU Selapajang, mereka berdua berdekatan. Ada dua batu nisan karena mereka janji kepada pendeta. Pendeta, kalau nanti saya juga meninggal, tolong makamkan saya di sebelah istri saya. Ya, ada yang janji begitu. Ya, pada anak cucu dan bilang kepada gembala, pendeta, kalau saya meninggal jangan dimakamkan jauh. Ya, jadi sampai mati pun kami tidak boleh dipisahkan, sampai kuburan pun tidak dipisahkan. Ya, ada yang satu kubur disusun begitu.
Ini ada yang sudah rencana janji-janji kepada pendeta. Tidak apa itu kan keinginan kan boleh gitu ya. Ya, tapi kalau saya masih hidup, tapi kalau saya juga dipanggil Tuhan, pendeta yang lain dia lupa. Dia tahu kau di tegal alur, tambah jauh lagi kuburannya. Nah, apa yang kita lihat ini hanyalah gambaran saudaraku bahwa hidup ini adalah apa? Suatu apa? Perjalanan. Saudara suka tidak suka, saudara mau tidak mau, waktu akan terus berjalan dan usiamu akan habis, pasti. Bapak ibu saudara, saudara mau ibadah atau tidak ibadah, saudara mau tetap diam di rumah, tidak mau kerja, tidak mau ngapa-ngapain dengan 1000 alasan, waktu terus berjalan. Saya pendeta tidak mau khotbah, tidak mau mengembalakan, saya tetap di rumah. Saya bilang tidak usah gereja. Ya. Waktu terus berjalan. Karena hidup ini adalah suatu perjalanan. Saudara suka atau tidak suka, saudara suka atau tidak suka, hidup ini adalah perjalanan. Saudara mau tetap berdiam diri, tapi saudara menatap perjalanan. Dan lama-lama usia kita juga habis dimakan waktu. Dan waktu saudara tidak bisa kembalikan. Jadi saudara mau ngapain? Tuhan perhadapkan kita dengan perjalanan dalam hidup ini. Nah, di dalam perjalanan ini ada namanya masa-masa sukar. Suka tidak suka kita harus berjalan, kita harus lewati. Mau atau tidak mau ya kita harus melangkah. Dan masa sukar itu ada. Pendeta Ivon minggu lalu berkata bahwa nggak usah diminta deh, masa sukar itu juga akan datang gitu. Pergumulan itu akan datang gitu. Jadi kita harus diperhadapkan dengan perjalanan ini. Nah, karena hidup ini suatu perjalanan yang ada akhirnya di mana tadi? Di kuburan. Lalu masuk hidup yang kekal. Karena hidup ini adalah suatu perjalanan, makanya dengar saya Bapak Ibu, setiap pendakian, setiap turunan, setiap tikungan, setiap belokan, setiap waktu itu adalah kesempatan bagi kita. Amin. Dan itu tidak terulang kembali. Makanya Bapak Ibu Saudara pakai setiap waktu, setiap kesempatan. Betul kita sedang dalam masa-masa sulit, masa-masa sukar secara ekonomi. Dan bukan hanya kita, banyak orang hadapi ini. Tetapi kita harus ingat bahwa setiap yang kita hadapi, semua ini adalah kesempatan yang tidak terulang kembali. Itu sebabnya pergunakan waktu ini. Kita bersyukur kalau gereja kita bisa ibadah. Saya sampai tadi malam masih kontak dengan beberapa hamba Tuhan. Mereka belum bisa adakan ibadah karena daerahnya zona merah. Tapi kita bersyukur di Tangerang, kita dari zona merah sekarang Pak Ishak sudah ke zona kuning. Katanya kalau habis kuning nanti hijau gitu ya. Merah, kuning, hijau. Kita bersyukur ya, kita doa buat kota ini. Dan ini kita dapat anugerah karena belum semua kota zona hijau atau zona kuning. Kita bersyukur kita di kota Tangerang zona kuning. Ya Pak Franky, kita zona kuning. Kita bersyukur saudaraku. Karena termasuk di kota Tangerang beberapa teman gembala kami gerejanya tidak lakukan ibadah hari ini. Mereka dengan segala pertimbangan minta saya tolong Pak Maksi bikin komen di video nanti untuk jemaat-jemaat kami supaya mereka dikuatkan. Karena diumumkan orang belum mau ibadah. Karena memang situasinya lagi pandemi. Apalagi orang baca itu apa Pak Ishak? Penelitian yang menempatkan gereja di level ke-8. Level 1, level makin atas makin tinggi sebagai tempat penularan berbahaya. Jadi orang masih parno. Itu sebabnya kenapa kita ambil gambar foto anak-anak tadi. Ya supaya kita kirim ke grup gereja. Karena kita punya grup gereja untuk semua jemaat. Dan mereka bisa lihat, anak-anak kecil ada kok dalam ibadah. Ya kan, kita lihat anak-anak di lingkungan kita sore-sore, waduh mereka main, mereka sudah tidak pakai masker. Anak-anak saya cuma 1 jam sekian menit kok, pasti mereka aman gitu. Tadi saya lihat di status Facebook Pak Ishak Donowiloko, kawanku yang di Modern ini, apa itu? Tempat yang berbahaya justru bukan gereja kan? Tapi justru di kantor, di ruangan yang kecil gitu ya. Nah itu sebabnya kita ini dapat anugerah kasih karunia. Beberapa hamba Tuhan hubungi saya, mereka pikir kita ya karena kita ada gedung, kita tidak ada operasional yang terlalu besar sehingga kita bisa berjalan. Tapi mereka pikir kita lebih hebat atau apa. Tidak saudaraku, ini hanya kesempatan. Amin. Ini hanya kemurahan, ini hanya kasih karunia. Ini hanya anugerah bagi kita. Nah tergantung kita mau ibadah apa tidak, kita mau lakukan atau tidak. Tapi kita berdiam diri terus di rumah juga, waktu terus berjalan. Jadi ingat, setiap waktu, setiap detik bagimu itu adalah kesempatan. Hidup ini
adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kapan? Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya senang kalimat pujian ini dan saya percaya pencipta lagu ini sudah meninggal, Bapak Pendeta Amos Wilhelmus, ya, sudah meninggal, gembala GBI Bethesda di Serua BSD. Pencipta lagu ini sudah meninggal. Dia cipta lagu ini setelah anaknya dapat kecelakaan, lalu dia merenung, lalu dia ciptakan lagu ini. Saya kenal baik beliau, tapi beberapa bulan lalu mungkin ya, belum terlalu lama, beliau dipanggil Tuhan. Tapi saya percaya dia diberi hikmat oleh Tuhan sehingga membuat lagu ini, dan salah satu kalimatnya, oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Saudara percaya saya sudah ketemu banyak orang tua yang bicara, oh ada maksi, kalau om tahu dulu begini, om gereja, om bertobat, om melayani Tuhan. Sekarang betul dia mau bertobat, dia mau gairah melayani lagi, tapi sudah tidak kuat, itu masalahnya. Nah mumpung kita masih kuat, pakai setiap kesempatan, tentu bukan kesempatan hanya bicara gereja melulu, tapi di karir saudara, di bisnis saudara, di studi saudara, di kuliah saudara, setiap waktu, tanjakan, turunan, belokan perjalanan kita, itu adalah kesempatan. Haleluya. Nah, waktu Tuhan panggil orang Israel dari Mesir untuk pergi ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, untuk hidup yang lebih baik, masa depannya lebih baik, Tuhan berjanji dengan sumpah. Tuhan panggil orang Israel ini daripada jadi budak di Mesir, dia bebaskan, merdekakan, supaya mereka pergi ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Masa depannya lebih baik, hidupnya jauh lebih baik. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Tuhan tetap perhadapkan mereka juga, dan mereka harus melewati masa-masa sukar. Di mana? Masa sukar di padang gurun. Mereka harus lewati ini. Mereka tidak bisa bilang sama Tuhan, kenapa harus ada padang gurun? Kenapa tidak lompat aja dari Mesir langsung tanah Kanaan? Wah, itu ajaib sekali. Tapi toh walaupun Tuhan sudah janji dengan sumpah untuk mereka dapat hidup yang lebih baik di tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, tetap juga harus. Jadi Bapak Ibu, perjalanan hidup itu ada masanya, di mana kita ada di padang gurun, di mana ada di masa sukar, saudaraku, dan kita harus melewatinya. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah bukan kita doa tengking-tengking masa sukar ini, tapi sekarang yang kita butuhkan adalah bagaimana supaya kita berjalan di masa sukar. Karena kita tengking memang namanya Bapak Ibu, namanya masa itu berarti ada periode. Nah, cuma kita tidak tahu kapan masa itu berakhir. Hanya Tuhan yang tahu gitu. Apalagi sekarang, jemaat kadang telepon pendeta, kapan ya COVID ini selesai? Tidak tahu. Jangankan pendeta, dokter saja juga tidak tahu kapan ini selesai, karena belum ditemukan vaksin. Jadi kita tidak bisa doa tengking-tengking masa. Dan namanya masa
kita belajar bahwa kita percaya bahwa namanya masa ada periode. Kita belum tahu sampai rambut kita putih, sampai kepala kita botak, kapan ini masa selesai. Lebih baik kita belajar bagaimana kita berjalan di masa sukar. Yang pertama, bagaimana kita jalan di masa sukar? Yang pertama, ingat, mengikuti pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan yang bawa kita, kalau Tuhan yang izinkan kita melewati masa sukar, maka kita tinggal berjalan ikut tuntunan Dia, ikut pimpinannya. Jadi kalau dia bilang belok, kita belok. Dia bilang berhenti, kita berhenti. Ikut tuntunannya, ikut pimpinannya. Dia pakai pemerintah, karena Roma 13 bilang pemerintah wakil Allah. Pemerintah itu adalah hamba Allah, kata Roma pasal 13. Ya, pemerintah pimpinannya. Tapi ketika zonanya sudah ibadah, ini namanya ikut pimpinannya, ikut tiang api. Dan ini gambar orang bangsa Israel padang gurun di kawasan Sinai. Mereka tiba di gurun Sinai, ya, mereka berkumpul dan sangat gelap, ya. Bapak Pendeta Dr. Suwondo dan beberapa teman di sini, Pak Ishak dan istri juga sudah kita sama-sama, dan saya tempat yang dipercayai sebagai tempat di mana bangsa Israel berkemah waktu tiba di Gunung Horeb, sama, ya, mereka punya lokasi perkemahan kurang lebih di situ sangat gelap. Lalu untuk menerangi dan untuk menyatakan Tuhan hadir, Tuhan kasih namanya tiang api. Lalu siang hari bagaimana? Panas matahari padang gurun kan sangat panas, dan mereka hanya mengandalkan tenda-tenda darurat, sangat panas. Kulit mereka akan terbakar oleh sinar ultraviolet dari matahari. Tuhan tidak kehabisan cara. Tuhan selalu punya cara memelihara umat. Tiang awal melindungi mereka dari ini, mereka melindungi dari bahaya sinar ultraviolet, ya. Tetapi tiang awan sekaligus memimpin, menuntun mereka bergerak, berhenti berkemah di situ. Jadi apa yang kita belajar di sini? Mengikuti pimpinan. Kita lihat Keluaran 13 ayat 21. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari, menuntun, memimpin, mengarahkan mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk apa? Menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tapi yang bisa kita buat keluarga kita, Tuhan pimpin aku, Tuhan pimpin aku. Walaupun seharian kita tidak keluar rumah sekali, Tuhan pimpin aku. Baca firman, ikut ibadah dengan setia, supaya kita dapat tuntunan pimpinan Tuhan. Dengarkan Bapak Ibu, selama orang Israel ikut tuntunan pimpinan Tuhan, mereka aman, mereka dilindungi dari musuh-musuhnya, mereka diberi makan pagi, siang, malam, karena mereka ikut pimpinan Tuhan. Maka kita percaya, saudaraku, baik yang hadir dalam ibadah raya 3 ini maupun yang mengikuti ibadah secara online, dengarkan saya, saudaraku, kita akan aman, kita tetap dijaga, kita tetap dipelihara, kita dikuatkan melewati masa sulit ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Maka setiap hari doa kita jangan lupa Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, Tuhan pimpin. Karena kita tidak bisa jalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, merendahkan, oh Tuhan.
sertamu, itulah doaku. Ajarku, ajarku merendahkan diri. Jadi kita setiap hari minta. Dan Alkitab bilang orang yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, Tuhan akan mengangkat dia tepat pada waktunya. Tapi kalau kita saya bisa, saya hebat, tanpa Tuhan saya bisa. Alkitab bilang Tuhan menentang orang congkak, tetapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Jadi tiap pagi kita minta Tuhan pimpin Tuhan, pimpin aku Tuhan, pimpin aku. Ingat ini doa Bapak Ibu, Anda bisa doa banyak hal, tapi saya pesan jangan lupa doa satu ini, minta Tuhan pimpin. Haleluya, haleluya. Pimpinlah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu sungguh agakku tak sesat di jalan. Kalau Tuhan tidak pimpin, kita bisa salah ambil keputusan, kita bisa salah, kita bisa hancur. Itu sebabnya Tuhan tahu ada bahaya di padang gurun. Dia kasih tiang awan dan tiang api untuk menuntun dan memimpin orang. Rasa sukar Bapak Ibu Saudara. Yang kedua apa? Mengucap syukur selalu. Orang Israel yang dan benci, sekian ribu orang mati sampai mati dipagut ular. Dan salah satu dosanya adalah bersungut-sungut. Lawan dari bersungut-sungut yaitu apa? Mengucap syukur. Jadi kalau hari jangan lupa dua hal kedua, yaitu mengucap. Ini bilang mengucap syukur itu dikehendaki Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Dalam beberapa acara ucapan syukur, ayat ini mereka sudah hafal dan bacakan, itu baik. Tetapi itu kan ucapan syukur kenaikan pangkat, ucapan syukur dapat rumah baru, ucapan syukur bisnis jalan. Itu baik, ayat ini juga dibacakan, tidak ada salahnya. Tetapi jemaat GBI Eklesia Tangerang, lihat baik-baik, ayat ini juga bilang begini kan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kata dalam segala hal itu bukan berarti waktu hanya naik pangkat, waktu hanya bisnis jalan, waktu semua baik, waktu panjang umur. Tapi waktu kita sakit, waktu kita kekurangan, waktu kita dalam kesulitan, kita angkat tangan dan bilang Tuhan tetap baik. Haleluya, haleluya. Itu namanya mengucap syukur dalam segala hal. Saya rindu Bapak Ibu jemaat, kalau kau sakit, kalau kau berbeban berat, kalau kau dalam pergumulan, panggil hamba Tuhan berdoa dan bilang juga dia baca ayat ini. Haleluya. Jangan ayat ini kita hanya baca waktu keadaan baik. Orang mulia juga bisa dalam keadaan baik bilang, oh mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Tapi ini kelebihan orang percaya, di masa sukar tetap bilang Tuhan itu baik. Oh haleluya. Kita harus akhiri karena panduan ibadah kita 1 jam 10 menit karena kita sedang masih mengikuti protokol kesehatan. Tapi kita tetap kuat di masa sukar. Kita minta pimpinan Tuhan. Yang kedua mengucap syukur. Kita bersyukur gereja-gereja lain belum memulai ibadah karena situasi. Nah kita bersyukur pemerintah kita, pemerintah daerah, Pemkot Tangerang mengizinkan gereja-gereja bisa ibadah. Kita bersyukur saudaraku. Jangan sampai kita kurang bersyukur. Yang ketiga apa? Tetap menabur yang baik. Masalahnya banyak orang bikin alasan untuk tidak bisa berbuat baik. Saudaraku, belajarlah menabur untuk hal yang baik. Janda di Sarfat dan janda yang memberi persembahan hanya 2 peser perak yang diamat-amati oleh contoh bagi kita. Dalam kesulitan mereka tetap berusaha menabur.
persembahan di gereja ini hanya salah satu penaburan, bukan satu-satunya persembahan yang saudara beri di gereja. Ini juga namanya penaburan, tapi ini bukan satu-satunya. Di luar kebaikan, perbuatan baik, memperhatikan orang yang kekurangan, memperhatikan orang yang susah, kita tabur saja yang baik. Karena justru di masa sukar itulah Tuhan akan melimpahkan anugerah, kemurahan, kasih karunia buat kita. Coba kita lihat bagaimana Ishak menabur. Di Kejadian 26 ayat 1 dan ayat 12 diceritakan Ishak yang menabur. Dan kita selalu percaya orang menabur pasti menuai, itu janji Tuhan. Dan kita juga memberi bukan untuk pancing-pancing Tuhan supaya berkati kita, tidak. Tapi memang janji Tuhan, orang menabur pasti akan menuai. Tapi saudara lihat Ishak menabur di masa sukar. Coba kita lihat ayat 1 Kejadian 26. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Jadi masa sukar, paceklik, panen tidak berhasil. Ini bukan kelaparan yang pertama, berarti terjadi berulang kali. Dan dari zaman Abraham, papanya Ishak, ada masa kelaparan. Dan Ishak masa kecil pasti tahu itu, dia alami itu. Ini bukan kelaparan yang Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Di sana juga masa sukar. Dia pergi kepada Abimelek, raja orang Filistin. Tapi yang saya mau bilang adalah ayat ini, ayat 12. Ayat 12 bilang apa? Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan tanah ini tanah tandus, tanah kering, musim paceklik, masa sukar. Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia apa? Diberkati Tuhan. Kita percaya dia berhasil karena kalimat terakhir, yaitu ia diberkati. Tapi kan sebelum kalimat itu ada kalimat Ishak menabur, walaupun masa sukar. Nah, masalahnya ada orang yang pakai masa sukar sebagai alasan, pendeta kita nggak bisa buat apa-apa, kita juga lagi susah, bagaimana kita tolong orang lain? Saudaraku, selama kita bisa tabur baik, sesuatu yang baik kita buat. Asal kita tidak jadi lemah, kata Alkitab, kita akan menuai hasilnya. Coba kita lihat Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu, artinya jangan berhenti berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Masalahnya kita ini menabur di masa susah, kita jadi lemah. Kita jadi minta perhatian. Makanya kita tidak menabur. Nah, ingat ayat ini, kalau kita tidak jadi lemah, kita akan menuai. Ayat 10 bilang apa? Ayat 10, karena itu selama masih ada apa? Kesempatan. Lagu kita tadi kan, hidup ini adalah kesempatan. Lihat ayat ini, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada apa? Kawan-kawan kita seiman. Di sini betapa berharganya pemberian diakonia Anda. Aku jamin 1 rupiah saja itu berarti di masa sukar ini dari amplop diakonia. Persembahan diakonia untuk kawan seiman. Ya, cabang-cabang gereja kita di Kalimantan, mereka telepon tadi malam, mereka sedang masa sukar di Desa Pasiran, mereka susah sekali. Cabang-cabang kita di sana. Saya bilang ya, nanti kita lihat bagaimana hari Minggu apa yang bisa kami buat. Kami juga memperhatikan di sini, jemaat juga terdampak. Tapi saya kuatkan mereka. Tapi kita jangan lemah dan berkata, apa telepon minta, kita juga lagi kurang. Gak boleh. Itu namanya kita menjadi lemah. Beberapa gereja hubungi kami, mereka pikir kita banyak uang karena mereka lihat kita itu modal semangat. Itu modal gereja ini, foto taruh di Facebook. Padahal saldo gereja tidak banyak. Coba lihat pemain musik ini, coba periksa dompetnya, nggak ada uang ini. Mereka ini juga pas-pasan, tapi saya bilang mereka tetap melayani, tetap semangat, dan itu modal gereja kita. Karena kitab Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Haleluya. Jadi kata kuncinya apa? Semangat. Lihat kiri kanan, walaupun kurang kenal wajah pakai masker, coba lihat kiri kanan, bilang begini, semangat. Coba 2, 3, semangat. Nah, begitu. Haleluya. Berikut yang terakhir
terakhir apa? Tetap setia. Masalahnya di masa sukar banyak orang Israel tidak setia. Mereka berontak sama Musa, bahkan sama Tuhan mereka berontak. Mereka tidak masuk tanah perjanjian. Bapak ibu saudara, di masa sukar ini belajarlah setia. Saya ngobrol dengan istri saya bilang, orang yang malas gereja di masa normal, di masa sukar ini dia pasti jadikan alasan dan dia sulit ke gereja. Karena masa normal saja dia tidak ke gereja. Apalagi masa gereja umumkan, Bapak Ibu ada ibadah online jam 11.15. Dia lebih suka lagi itu. Karena di masa normal saja dia malas gereja. Tapi kita Wahyu berkata, biarlah yang jahat tambah jahat, tapi yang baik biarlah tambah setia. Karena hanya orang yang setia dapat upah dari Tuhan. Amin. Kita lihat ayat terakhir apa yang Yesus bilang dalam perumpamaan ini. Apa kata Tuhan Yesus di Matius 25 ayat 21. Tim Praise Worship bisa datang ke depan. Kita akan tutup bagian firman ini dengan doa. Kita sudah ibadah 1 jam 10 menit. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang apa? Baik dan apa? Ingat, ada orang baik tapi tidak setia. Makanya Tuhan Yesus taruh dua kata ini bagus sekali. Hai hambaku baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam perkara yang besar. Tetapi ini yang penting, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu di sorga. Haleluya. Artinya orang yang setia pasti terima upah. Orang setia pasti dipelihara. Orang setia pasti diangkat. Ingat kata kuncinya, di masa sukar ini tetap setia. Bapak ibu saudara, kalau Anda sehat dan kuat, jangan ikut ibadah online. Karena gereja kita punya 5 ibadah sepanjang hari ini. Tapi kalau Anda sakit, Anda berbeban berat, melangkahkan kaki susah, tidak apa ibadah online. Tuhan juga hadir menjamah saudara di rumah. Tapi saudara gagah-gagah, tampan-tampan, cantik-cantik, sehat begini, punya mobil, punya motor, masih ada bensin. Jalan, kita bersekutu bersama-sama. Amin. Itu orang setia. Ibadah online tetap kita sediakan, tapi Anda luar biasa. Lihat kiri kata dulu, bilang kamu luar biasa. Dia bilang kamu luar biasa. Haleluya. Tuhan baik. Kita doa bersyukur. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat siang ini. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dalam hati kami dengan Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan berjalan melewati masa sukar. Sama kami yang hadir di ibadah ketiga ini, maupun mereka yang ikut ibadah secara online di rumah karena keterbatasan, karena situasi, tetapi Tuhan juga jamah mereka. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Sembuhkan orang yang sakit, kuatkan yang lemah, bebaskan yang terbelenggu, pulihkan keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kekuatan yang baru, kami terima pertolongan. Tuhan menuntun, memimpin kami. Kami melewati masa sukar dan kami menang. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya berkata amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara, terima kasih buat kesediaan saudara beribadah. Siapkan persembahan saudara. Kita memberikan persembahan amplop kuning untuk persembahan umum dan amplop persembahan diakonia seperti saya katakan tadi, Rp1 hari-hari ini. Itu berarti buat saudara seiman kita yang sedang membutuhkan. Kiranya pemberian saudara juga berarti dan Tuhan melimpahkan anugerah. Kalau bawa perpuluhan, masukkan di kotak perpuluhan yang ada di ruang ini. Di depan pintu masuk tadi ada kotak perpuluhan. Persembahan yang lain diletakkan saja di kotak. Tuhan memberkati kita semua. Amplop persembahan sudah diterima. Semua itu sudah disterilkan dengan sinar. Dan kami berharap Bapak Ibu tetap sehat, kuat, kita tetap beribadah. Hari Rabu malam di sini ada ibadah worship night 1 jam saja. Kita duduk di kursi begini, tapi kita menyembah, berdoa, baca firman sebentar, kita doa 1 jam. Hari Rabu malam, 7:30 sampai 8:30 malam. Saya tunggu saudara yang tidak bekerja, yang tidak ada kegiatan aktivitas. Ayo Bapak Ibu, come on, ikut ibadah worship night. Membuat kita makin merendahkan diri. Dan Tuhan akan mengangkat kita melewati masa sukar. Nanti jam 2 siang sebentar ada ibadah generasi muda, khusus pemuda remaja. Ajak anak-anak muda, pemuda remaja saudara. Jangan sampai mereka sudah tua pakai tongkat baru ketemu gembalanya. Kalau tahu dulu ikut ibadah generasi 3 ya. Mumpung
mumpung hari ini anak-anak kau masih sehat dan kuat, kupingnya masih dengar kau bicara, kau masih punya otoritas untuk dia, ajar dia, ajak ibadah. Tanya istri saya paling galak sama anak saya, kamu ya jam 2 harus ibadah, kalau tidak kamu tidak boleh kemana-mana, motor ban kempes, karena dia pakai motor. Pokoknya harus begitu Bapak. Mumpung anak-anak kita masih ada di bawah otoritas kita. Kalau dia udah punya pacar, dia mau menikah, wah saudara ngomong dia nggak akan dengar. Mumpung sekarang mereka masih di bawah otoritas kita. Nah, Bapak Ibu, gereja kita juga ini ada usaha dana dari bidang diakonia untuk saya mau bilang hand sanitizer ini. Hand sanitizer. Facial, ya, bahasa Inggris itu artinya pelindung wajah. Pelindung wajah Bapak Ibu, ini ada kemasannya bagus sekali. Ini kacamata, model kacamata transparan seperti itu. Ya, tampan dan cantik singers kita pakai. Ya, jadi bagus untuk orang tua dan anak-anak, katanya harus pakai pelindung wajah. Ya, kalau di gereja protokol kesehatan bagus ketat, tapi kalau saudara ke pasar, ke tempat-tempat umum, boleh pakai ini ya, pelindung wajah. Ya, karena kita tidak tahu, ada orang yang semangat ngomong ya, tiba-tiba kena kita. Boleh kalau ke tempat-tempat umum pakai pelindung wajah ini ya, boleh Bapak Ibu. Ini di gereja dijual harga pasaran juga sama 25.000 ya. Gereja jual 25.000, tapi ada keuntungan dari itu akan kita laporkan di grup gereja, itu untuk dipakai juga persembahan diakonia. Kalau saudara mau beli ini 25.000, tidak tahu anak-anak sekretariat dapat dari mana itu harga. Pokoknya saya tahu aja udah jadi 25.000. Nah, jadi saudara turun yang membutuhkan face shield, pelindung wajah, hubungi saudara Yosua atau teman-teman sekretariat di bawah akan melayani kita ya. Face shield 25.000, usaha dana gereja ini Pak, saudara bisa membeli untuk diri kita tapi juga membantu pelayanan diakonia gereja. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau terima doa berkat. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nanti selesai lagu Eklesia Rumahku, baru kita beri persembahan. Kedua tangan kita juga persembahan yang mau kita bawa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin ibadah sesi ketiga ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya Engkau ditinggikan dan dipermuliakan. Dan firman yang datang pada kami itu menuntun hidup kami berjalan melewati masa sukar ini. Ya Tuhan, kami juga bersyukur setiap berkat yang masih Tuhan berikan di masa sukar ini. Dan sebagai tanda syukur kami datang membawa persembahan kami. Dan biar anugerah Tuhan juga tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat, berkati setiap pelayan Tuhan. Sebagaimana kami datang dengan sehat dan aman, kami bawa ke hadirat Tuhan pujian, penyembahan dan korban syukur. Dan biar sekarang kami pulang dari hadirat Tuhan, kami membawa kesembuhan, kami membawa pemulihan, kami membawa kelepasan. Sebab di hadirat Tuhan ada berkat. Saudaraku, terimalah berkat, damai sejahtera, anugerah, sukacita yang berlimpah-limpah dari Tuhan Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, bimbingan, pengurapan dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus senantiasa menjaga, melindungi, menolong, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua siang ini sampai Tuhan Yesus datang membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Di sana kita akan menerima upah kesetiaan ini, yaitu mahkota abadi dan hidup kekal selama-lamanya. Semua orang percaya berkata amin. Serupa dengan